Oke, jadi gue udah selesai tadi ikut seminarnya PT Best yang ada di Taiwan ini. Tadi cukup ramai ya dengan assistance to both beginners and professionals. With the AI Top Tutor, you can Halo semuanya, hari ini gue hari pertama untuk datang di Computex dan pertama ini harusnya sih di langgangnya sendiri di Exhibition Center itu belum kebuka, tapi udah mulai ada launching untuk beberapa produknya Gigabyte yang nanti juga akan di akhir mungkin gue akan jelaskan kepada kalian ada yang lebih fokus terhadap AI, cuman menurut gue kayaknya jauh banyak yang lebih menarik pada saat di launching produknya ini karena menurut gue yang menjadi isu dari kemarin 3 tahun terakhir, kalian tahu, kita semua tahu bahwa banyak banget orang yang menggunakan GPU atau gaming VGA cards itu untuk keperluan mining kan, dimakan sama mereka. Akhirnya para gamer yang nasibnya jadinya kepukul karena semua VGA jadinya naik karena digunakan untuk versi yang lain. Nah sekarang di sini mereka menyiapkan atau memberikan suatu opsi, terutama setidaknya dari Gigabyte dengan berpikir panjang bahwa supaya gamers itu nggak kemakan loadnya karena orang-orang yang akan menggunakan GPU khusus hanya untuk training doang. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan beberapa opsi bagi kalian yang mungkin tertarik untuk keperluan AI atau untuk kalian pada saat kalian menggunakannya untuk kuliah atau pertama kali mau mempelajari atau mau menggunakan ini hanya untuk pekerjaan kalian supaya jauh lebih mudah dan workflow kalian bisa kepotong lebih banyak. Jadi nanti akan gue bahas di setiap booth-nya untuk beberapa bagian yang mungkin menarik bagi kalian, tapi tentunya menarik banget bagi gue. Oke, jadi kita sekarang di booth yang pertama. Ini nunjukin yang namanya Gigabyte AI Lab. Sebenarnya dia ada kayak sistem tutor gitu atau yang ngajarin atau menjadi support sistemnya kita kalau kita menggunakan produknya mereka. Jadi sebenarnya yang untuk saat ini atau versi yang saat ini kita ada, yang dihadirkan ke kita adalah semua yang berhubungan dengan AI. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kedepannya ini akan digunakan sebagai troubleshooter buat kalian punya isu. Dan itu salah satunya yang kemarin itu si David bahas, kenapa mereka nggak bikin LLM yang memang berdasarkan untuk keperluan hardware yang kita gunakan. Nah, jadi beberapa contohnya sih, lu bisa lihat di sini. Gue ngasih coba beberapa pertanyaan, cuman harus diingat kalau ini semua berdasarkan data yang mereka memang belum input dan isunya adalah itu di-unveil-nya baru hari ini. Jadi nggak semuanya itu udah dimasukin di sini. Dan untuk beberapa kalau kita nanyanya terlalu detail, ya memang karena datanya mereka nggak input dan menggunakan apa yang mereka bisa berikan. Dan untuk di training itu membutuhkan waktu yang lama, yang nanti akan gue bahas karena ada hardware-nya untuk kita training sendiri, untuk keperluan yang kita pribadi, atau kalau kita untuk keperluan kuliah, atau... Nah itu sih yang gue akan bahas mungkin di topik terpisah, karena menurut gue ini menjadi sesuatu yang mudah banget untuk dilakukan, men-training suatu LLM untuk digunakan oleh kalian, karena buat kalian kuliah, mau kalian sekolah, itu akan berguna banget. Karena jadinya kita nggak perlu belajar dan cuma nginput atau ngedump banyak banget data dan kalian tinggal nanya kalau misalnya kayak kesimpulan sesuatu buku atau pertanyaan. Jadi ya kita bisa training sendiri di rumah. Oke, jadi ini tempatnya yang tadi gue bahas sama kalian kalau bisa menciptakan LLM kalian sendiri. Nah di sini yang tadi gue bilang, jadi solusi bahwa para gamers harusnya nggak usah takut kalau slotnya kita untuk membelikan atau membeli GPU yang untuk digunakan untuk main game itu nggak harus perang dengan orang yang menggunakan untuk training AI. Jadi kalau ngeliat di sini, jadi ini sebenarnya versi punyanya Gigabyte, cuman khusus untuk AI top. Kalau secara bentuk atau desain memang berbeda dengan misalnya 4070 Ti Super yang digunakan di sini. Tapi ini adalah fungsi utamanya adalah supaya menggunakan airflow yang sesuai untuk menggunakan 4 GPU sekaligus untuk training. Karena total yang kita mendapatkan VRAM yang tentunya akan dibutuhkan untuk training access atau data yang benar-benar besar banget. Nah, jadi di sini 4 kali VRAM yang dimiliki oleh 4070 Super yang menurut gue sangat-sangat affordable, terutama untuk kita ngebangun seperti ini. Dan balik lagi, tujuannya kita menggunakan hal seperti ini adalah sebenarnya memang untuk training atau dataset yang sangat-sangat besar. Dan terutama buat kalian yang misalnya menggunakan untuk SFX atau VFX, terutama kayak untuk musik, dan kalau kalian menggunakan untuk face replacement atau kalian menggunakan kayak di FaceLab, itu bakalan menggunakannya, kalian bisa menggunakan resolusi yang lebih besar, dan pada saat kalian ekspor ke After Effects atau menggunakan untuk Nuke, hal seperti ini tuh akan berguna banget dan menjadinya sangat-sangat affordable buat banyak orang.
Dan dari sini juga Gigabyte sendiri memberikan buat kalian yang misalnya baru dan ingin menciptakan suatu LLM dengan sendirinya, kalian mau bikin sendiri, ini ada di sini supaya kalian bisa menggunakan. Sebenarnya modelnya ada banyak, ada Mistral dan sampai lama juga mereka punya. Cuman memang nggak akan bisa untuk kalian extradite untuk sesuatu yang lebih fokus. Tapi di sini kalian bisa menggunakannya dan siapa aja menurut gua sangat-sangat mudah untuk mempelajarinya. Karena kalau kalian pun mau belajar menggunakan ini yang sebenarnya udah sangat-sangat simpel, ada untuk tutorial kalian sendiri yang bisa kalian tanyakan di situ. Dan itu yang menurut gua bikin ini menjadi sesuatu yang sosialis, dimana jadinya semua orang bisa menggunakan AI dengan sangat-sangat mudah, dan gap antara orang yang bisa menciptakan dengan yang sekarang untuk orang awam itu gap itu diturunkan. Jadi baru sekarang kita akan lanjut ke monitor yang sekarang gue jauh lebih tertarik ya, karena kayaknya banyak dari kalian juga yang udah expect bahwa topik tahun ini untuk di Computex adalah AI semua. Oke, sekarang gue udah akhirnya ya di bagian monitor gue, karena emang ini salah satu yang gue paling suka, terutama karena kayaknya untuk kita ngebangun suatu PC atau gaming PC, orang banyak yang meninggalkan betapa pentingnya suatu monitor. Nah, jadi ini versi yang bagian immersive, ini adalah 49. Jadi ini yang versi ultra wide nya 49 inci QD OLED. Nah, yang maaf ya, soalnya ada announcement sebenarnya udah mau ditutup. Nah, jadi yang versi 49 ini itu menggunakan 240 Hz untuk refresh rate, dan QD OLED-nya ini mereka ngasih garansi selama 3 tahun untuk burn-in warranty-nya. Jadi itu menurut gue salah satunya yang bikin mungkin kalian beli ini untuk waktu 3 tahun itu masih terlindungi masalah burn-in. Jadi kalau kalian bisa lihat, ya harusnya kalian nggak bisa ngeliat sih, tapi ini benar-benar smooth banget. Tapi kalau kalian menggunakan ini memang untuk productivity, menurut gue memang nggak cocok karena height-nya menurut gue untuk rasionya itu kurang nyaman lah. Oke, nah ini yang salah satu yang paling menarik menurut gue, dan ini adalah 4 monitor yang sebenarnya bisa kalian daisy chain dengan satu kabel. Jadi kalian bisa lihat di sini, dari sini David, biar gampang untuk kasih lihatnya. Jadi kalian bisa lihat dari sini, ini dari GPU-nya kalian ke satu monitor, dari monitor lain dicolok lagi, jadi semuanya daisy chain menjadi totalnya 4 monitor. Dan kalian juga bisa ngeliat kalau di sini untuk edge-nya memang cukup tipis. Jadi kalau untuk productivity menurut gue ini salah satu yang paling nyaman untuk kita gunakan, terutama untuk video editing, dan apalagi kalau DaVinci Pro, dan untuk After Effects yang menurut gue sangat-sangat membutuhkan, apalagi kalau kalian udah banyak banget plugins-nya. Terutama kalau kalian menggunakan banyak node untuk misalnya kalian menggunakannya di Nuke atau misalnya menggunakan Blender dan segala macam untuk kalian import dan segala macam, itu jadinya jauh lebih nyaman untuk productivity. Nah, kalau kalian mikir, oh iya gue mau pakai juga buat gaming. Buat gaming ini cukup gila karena ini bisa sampai 4K untuk semuanya ya. Jadi ini setiap monitor adalah 4K dengan 120 Hz dengan daisy chain. Itu yang menurut gue agak gila. Gue nggak tahu ini bakalan nanti kita bisa coba untuk ngetes, mungkin nanti dibikin kontennya pada saat ini monitor udah rilis, karena kayak yang di GPU itu harusnya di bulan ini. Monitor ini gue nggak tahu kapan akan rilis, tapi gue harap sih nanti si Wingko yang punya ide, mungkin nggak tahu idenya apaan untuk kita bikin konten, atau kalau kalian ada ide, kita bisa bikin kontennya untuk daisy chaining 4 monitor ini. Oke, jadi ini udah closing. Tadi ya seperti yang kalian lihat, harus ini kalian ditampilkan oleh David untuk tadi ada perkenalan dari CEO-nya Gigabyte dan segala macam. Kita akhirnya sekarang harus di hotel karena memang sudah ditutup tadi khusus untuk beberapa media yang hanya diundang doang untuk ngebuka awalnya tadi untuk openingnya, dan udah banyak yang dimatiin lampunya. Tadi David juga harus buru-buru ngambil shotsnya. Tapi yang di awal itu di tempat yang berbeda total. Jadi lebih kayak museum lah, atau art showcase untuk di Gigabyte yang event yang pertamanya sebelum opening atau launching berbagai produk dan hardware terbarunya dari Gigabyte untuk di tahun ini. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, itu mayoritas adalah mengedepankan masalah AI atau generative image processing atau image creation. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, mayoritasnya sih mereka nggak menggunakan automatic 1111 atau 1111. Di sini mereka membiasakan menggunakan Comfy UI dengan Stable Diffusion, ada SDXL juga di sini yang kalian bisa gunakan juga berbagai macam untuk membuat video, atau otomatis dari webcam kalian untuk automatically bikin
image atau menggunakan style yang kalian inginkan ya berdasarkan checkpoint yang digunakan atau menggunakan LoRa dan sebagai macamnya. Dan untuk video pun juga sama, kita bisa bikin, dan di sini juga kalian bisa lihat AI-nya itu mereka menciptakan untuk suatu bentuk adu prompting yang ternyata yang gue selalu meledekkan Aldo yaitu dilakukan oleh brand-brand sebesar seperti Gigabyte. Jadi mayoritas sih di sini mereka showcase untuk yang di awal ini mayoritas itu adalah untuk laptop. Jadi untuk hardware-nya seperti yang tadi gue jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi bahwa mayoritas itu adalah monitor, terus adanya pembagian segmentasi khusus untuk yang kalian mau menggunakan AI acceleration atau processing yang lebih kencang dengan slot yang lebih dikit, itu mereka bikin sendiri. Dan mereka juga nggak bikin kenapa 4090 dan segala macam, ya karena balik lagi itu lebih ke penggunaannya, karena mereka juga punya dari versi punyanya AMD dengan Radeon Pro series-nya mereka yang punya VRAM yang lebih besar. Jadi overall sih gue rasa itu doang dari Gigabyte. Paling kalau yang ada yang paling baru itu tadi cuman yang all new white PC-nya mereka dan displaynya. Tapi mayoritas sih sepertinya kita akan bisa melihat bahwa ini karena hari pertama ya. Nanti besok sepertinya menurut gue akan sama ya, dimana semuanya akan tetap ngebahas tentang AI. Jadi kalian tunggu aja nanti konten dari si William yang mungkin lebih banyak hal-hal yang di luar AI, karena gue yakin banget semua yang akan kita lipat, semua yang mereka akan mengedepankan masalah AI. Sesuatu yang udah dari 1,5 tahun lalu gue udah sering ngebahas juga di sini. Jadi mungkin agak stale bagi kalian, tapi ya mau nggak mau memang ini yang mereka depankan untuk penggunaan AI. Untuk gaming performance ya mungkin nanti akan nggak tahu besok apa aja yang bisa gue lihat, yang bisa gue deliver kepada kalian. Tapi gue harap sih lebih ke monitor, ke display, lebih ke casing, atau bahkan performance yang kita harapkan untuk ada di tahun ini, supaya harga yang tahun ini pun juga turun untuk generasi yang sekarang. Jadi see you guys besok.